Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua pada hari ini? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang iktikaf. Ada yang tahu apa itu iktikaf? Oke, baik. Jadi, iktikaf merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama pada bulan Ramadan. Iktikaf merupakan bentuk penghambaan kepada Allah dengan cara berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepadanya, memperbanyak zikir dan merenungi kehidupan. Nah, ibadah ini mengajarkan tentang ketenangan jiwa, kedekatan spiritual kepada Allah, serta membentuk sikap religius, disiplin, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita harus tahu lagi apa itu pengertian iktikaf. Secara bahasa, iktikaf berasal dari kata akafo yang berarti menetap atau berdiam diri atau menahan diri. Sedangkan secara istilah, iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, hukum iktikaf ada hukum yang sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi umat Islam, khususnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang hukumnya wajib bila seseorang bernazar untuk melakukannya. Contohnya, jika saya lulus ujian, saya akan beriktikaf selama 3 hari. Nah, itu contohnya. Oke, yang berikut dalil tentang iktikaf. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Nah, dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk iktikaf apa saja sih syaratnya? Nah, syarat-syarat iktikaf adalah yang pertama, hanya orang Islam yang boleh beriktikaf. Nah, yang kedua, berakal sehat. Jadi tidak dilakukan oleh orang gila, atau orang yang hilang kesadaran. Dan yang ketiga, suci dari hadas. Nah, dalam iktikaf harusnya untuk orang yang beriktikaf tidak dalam keadaan haid, nifas, atau junub. Yang berikut dilakukan di dalam masjid. Nah, yang berikut adalah dengan niat. Nah, untuk beriktikaf harus diniatkan dari awal sebagai ibadah. Sampai di sini paham? Oke, baik. Nah, yang berikut rukun-rukun iktikaf. Nah, rukun iktikaf ada 2. Yang pertama, niat. Nah, sama seperti tadi, niat. Niat dilakukan di awal masuk masjid. Dan yang kedua, berdiam diri di dalam masjid, tidak keluar sama sekali, tidak keluar kecuali ada keperluan mendesak, seperti ke toilet, mau makan, dan lain-lain. Asal hal-hal ini adalah hal yang mendesak, gitu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya iktikaf, untuk iktikaf sendiri dapat kita lakukan kapan saja, baik di siang ataupun malam hari. Tetapi waktu terbaik untuk iktikaf adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya untuk tempat iktikaf. Untuk tempat iktikaf, masjid yang digunakan adalah untuk tempat iktikaf adalah kita menggunakan masjid yang sering kita gunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Tetapi lebih diutamakan adalah di masjid jami. Nah, ada diskusi para ulama yang mempertanyakan tentang apakah musola atau surau bisa digunakan. Nah, sebagian memperbolehkan jika fungsinya seperti masjid. Nah, yang berikut, apakah boleh perempuan beriktikaf di masjid? Perempuan boleh beriktikaf di masjid asal
syaratnya tetap menjaga aurat, keselamatan dan adab. Nah, secara umum iktikaf itu disyariatkan dilakukan di dalam masjid sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itu sudah dijelaskan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Para ulama berbeda pendapatnya mengenai apakah musola atau surau boleh digunakan dalam iktikaf. Nah, pendapat yang memperbolehkan jika fungsi musola atau surau ini sama seperti masjid, yaitu digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Nah, kajian agama dan dikelola oleh masyarakat secara terbuka, maka dibolehkan untuk digunakan dalam beriktikaf. Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan, musola yang tidak dipakai untuk sholat berjamaah secara tetap atau sifatnya pribadi atau tidak umum, maka tidak sah untuk beriktikaf. Dan yang berikut, apakah perempuan boleh beriktikaf di masjid? Jawabannya boleh. Perempuan boleh diperbolehkan dalam beriktikaf di masjid. Ini berdasarkan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW beriktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun tetap dengan beberapa syarat. Yang pertama, pastinya menjaga aurat dan adab selama di dalam masjid. Yang berikut, mendapatkan izin suami atau orang tua wali bagi yang belum menikah. Yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah atau gangguan atau hal lain yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Yang keempat, masjid yang dipilih untuk beriktikaf ini adalah masjid yang memiliki fasilitas yang memadai seperti tempat tidur, tempat beristirahat khusus wanita, toilet yang aman dan lain-lain. Yang berikut, tidak meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga jika sudah memiliki tanggungan. Berikut adalah 8 adab dan etika dalam beriktikaf. Adab dan etika dalam iktikaf, pasti yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kebersihan dan ketenangan masjid. Memperbanyak ibadah, baik itu sholat sunnah, zikir dan membaca Al-Quran. Yang berikut, tidak berbicara sia-sia atau bercanda berlebihan. Dan yang terakhir, tidak membawa alat hiburan baik itu handphone atau hal-hal lain yang dapat melalaikan iktikafnya atau ibadahnya. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan iktikaf. Nah, hal-hal yang membatalkan iktikaf, yang pertama, keluar dari masjid tanpa keperluan yang dibolehkan. Misalnya kita ingin jalan-jalan, kita ingin belanja, nah itu sudah membatalkan iktikaf kita. Yang berikut seperti yang sudah dijelaskan di Quran tadi, yaitu berhubungan suami istri selama iktikaf. Nah, ini tidak diperbolehkan. Juga hilangnya akal seperti mabuk atau pingsan dalam waktu yang lama juga tidak diperbolehkan. Juga meninggalkan niat atau tidak lagi berniat iktikaf. Nah, itu juga diperbolehkan, dan ini terutama bagi perempuan, yakni haid atau nifas. Nah, yang terakhir, ini terakhir dari saya, hikmah dan manfaat iktikaf. Nah, hikmah dan manfaat iktikaf ini ada banyak, yakni melatih kesabaran kita dan keikhlasan, juga mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi kecintaan terhadap dunia, meningkatkan ibadah dan muhasabah diri, dan menumbuhkan kedamaian batin dan ketenangan spiritual. Iktikaf adalah ibadah sunnah yang mengandung banyak pelajaran rohani dan sosial. Selain mempererat hubungan hamba dengan Allah,
Iktikaf juga membentuk karakter positif seperti disiplin, introspeksi, dan cinta terhadap masjidnya. Ya baik, kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.